Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Anindya Putri dengan NPM 2413025002. Saya Didi Rahayu dengan NPM 2413025056. Saya Rena Radiki dengan NPM 2413025074. Saya Dinda Aulia Natasha dengan NPM 2413025056. Saya Diti Arifin dengan nomor NPM 2453025066. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang penyusunan kata dan penggunaan tanda baca. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kami, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan memiliki kaidah penulisan yang harus dipahami dan diterapkan oleh masyarakatnya. Salah satu aspek penting dalam kaidah tersebut adalah penggunaan singkatan, akronim, unsur serapan, dan angka. Pemahaman terhadap aturan-aturan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan, kejelasan, dan keseragaman dalam komunikasi tertulis. Dengan menerapkan kaidah yang benar, pesan yang disampaikan melalui tulisan dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kaidah penulisan singkatan, akronim, unsur serapan dari bahasa asing, serta penggunaan angka dalam teks bahasa Indonesia berdasarkan pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa. Penjelasan ini diharapkan dapat memperluas wawasan membaca dan memahami aturan kebahasaan yang berlaku secara formal. Nah, yang kedua, mendorong peningkatan keterampilan menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui pemahaman terhadap ejaan yang disempurnakan, penggunaan tanda baca secara tepat, serta konsistensi dalam penerapan unsur kebahasaan lainnya. Dengan begitu, pembaca dapat menghasilkan karya tulis yang lebih efektif, jelas, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Memasuki materi yang pertama, yaitu penulisan singkatan dan akronim. Dalam bahasa Indonesia, singkatan dan akronim kerap digunakan. Akronim adalah singkatan yang terdiri dari gabungan huruf atau suku kata yang membentuk kata baru yang dapat dilafalkan. Misalnya, Himapala, Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam, APEK, ASEAN, FIFA. Akronim yang dibentuk dari huruf awal tiap kata dapat dilafalkan karena mengandung huruf vokal. Selanjutnya, penulisan unsur serapan. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa daerah dan asing. Unsur serapan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu unsur asing yang belum disesuaikan dan tetap ditulis dalam bentuk aslinya seperti status quo de facto, serta unsur asing yang telah disesuaikan dengan ejaan dan pelafalan bahasa Indonesia. Meski demikian, bentuk asli kadang masih digunakan jika bentuk serapannya belum umum dikenal. Selanjutnya, penulisan angka dan bilangan. Angka digunakan untuk menyatakan bilangan, dan bilangan dalam bahasa Indonesia dapat ditulis dalam bentuk angka maupun huruf. Penting untuk memperhatikan konteks kalimat saat memilih bentuk penulisannya. Pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah elemen penting dalam sistem ejaan seperti titik, koma, tanda kutip, dan sebagainya. Untuk memahami fungsi dan penggunaan tanda baca yang tepat serta menghindari kesalahan, penggunaannya harus sesuai pedoman. Selanjutnya, singkatan. Singkatan untuk nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat harus ditulis dengan titik di akhir tiap bagian singkatan. Contohnya itu AH Nasution, yaitu Abdul Haris Nasution. Yang kedua, singkatan nama orang dalam bentuk inisial penulisannya tidak menggunakan tanda titik. Contohnya LS atau Lilis Suryaningsih, SDD Supadi Joko Damono. Yang ketiga, singkatan atau akronim yang dibentuk dari huruf awal tiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya KTP, Kartu Tanda Penduduk, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, yang keempat, singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf dan lazim digunakan dalam penulisan surat atau dokumen harus diikuti dengan tanda titik. Contoh, DKK, titik, dan kawan-kawan, DLL, titik, sama itu adalah, dan lain-lain. Selanjutnya, singkatan yang biasa dipakai untuk menulis alamat dapat berbentuk 2 huruf atau lebih dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya GD Tabrani atau Gedung Tabrani, JL Rawamangun atau Jalan Rawamangun. Yang kelima, singkatan satuan ukuran dan lambang. Untuk satuan ukuran, takaran, timbangan, lambang kimia, serta mata uang tidak digunakan tanda titik dalam penulisannya. Contoh KVA,
kilovolt ampere. KM kilometer. Yang keenam, akronim nama diri. Akronim yang merupakan gabungan huruf atau suku kata dari rangkaian kata dan digunakan sebagai nama diri, ditulis dengan huruf kapital di awal. Contohnya Bappenas atau Badan Perencanaan Pengembang Nasional. Bulog, Badan Urusan Logistik. Yang ketujuh atau yang terakhir, akronim yang bukan merupakan nama diri dan merupakan gabungan huruf atau suku kata dari rangkaian kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum. Materi yang selanjutnya adalah angka dan bilangan. Yang pertama, angka Arab dan Romawi digunakan untuk menunjukkan bilangan atau nomor. Contohnya, angka dalam tulisan Arab dan Romawi. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dalam satu kata dipilih dengan huruf, kecuali bila digunakan secara berurutan dalam penjabaran. Contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi pribadi saya lebih dari 1000 buku. Dari 72 anggota yang hadir, 52 setuju, 15 tidak setuju, dan 5 abstain. Kendaraan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Selanjutnya adalah angka juga digunakan untuk menyatakan ukuran seperti panjang, berat, luas, isi, waktu, serta nilai baik uang maupun presentase. Contohnya 0,5 cm, 5 kg, dan lain-lain. Yang keempat adalah bila sebuah kalimat diawali dengan angka yang terdiri dari lebih dari satu kata, maka angka tersebut sebaiknya didahului dengan kata seperti sebanyak, sejumlah, atau sebesar, atau dengan mengubah susunan kalimat agar lebih sesuai. Contohnya, sebanyak 2.500 peserta diundang oleh panitia. Sejumlah 25 naskah kuno disimpan di dalam lemari itu. Panitia mengundang 2.500 peserta. Yang kelima adalah untuk angka yang menunjukkan jumlah besar, sebagian angkanya dapat ditulis dengan huruf agar lebih mudah dibaca. Contohnya, sebanyak 500.000 vaksin sudah didistribusikan ke berbagai wilayah. Yang keenam, angka digunakan sebagai bagian dari alamat, misalnya untuk jalan, rumah, apartemen, atau nomor kamar. Contohnya, dalam penulisan alamat dengan angka yaitu Jalan Kartika 1 nomor 15, Jalan Kartika 1/15, dan lain-lain. Yang ketujuh, angka juga digunakan untuk menomori bagian dalam tulisan atau kitab suci. Contohnya, jika dalam penulisan buku, maka bab 2, pasal 3, dan halaman 13. Jika dalam kitab suci, biasanya angka ditulis dalam kurung. Seperti contohnya, Surat Al-Alaq nomor surat 96 dan ayat 1. Yang kedelapan adalah penulisan angka dalam bentuk huruf seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, akte, atau kwitansi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan bulat ditulis secara utuh. Contohnya 12 dalam kurung 12, 35 dalam kurung 35, dan 55.000 dalam kurung 55.000. Yang kedua, bilangan pecahan ditulis dengan awalan per yang digabung dengan penyebutnya. Contohnya, setengah atau 1/2 dalam kurung 1/2, 1/16, 1/16, 3/4, 3/4. Selanjutnya yang ke-9, untuk bilangan tingkat, penulisan dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke dan angka Arab, atau ditulis dengan huruf. Contoh penulisan bilangan bertingkat: abad ke-7 menggunakan Romawi, abad ke-7 menggunakan angka, abad ke-7 menggunakan huruf, Perang Dunia Kedua menggunakan Romawi, Perang Dunia Ketiga menggunakan angka, dan Perang Dunia Kedua menggunakan huruf. Selanjutnya yang ke-10 adalah penulisan angka yang diberi akhiran an disambungkan dengan tanda hubung. Contohnya, 5 lembar uang 5 ribuan diberi tanda hubung dan diberi akhiran an. Yang ke-11 yaitu untuk keperluan hukum seperti peraturan perundang-undangan, akte,
atau kwitansi, angka ditulis lengkap dengan hurufnya. Contohnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta. Selanjutnya yang ke-12 adalah jika bilangan menjadi bagian dari nama geografis, maka penulisannya dirangkai dan menggunakan huruf. Contoh, Kelapa 2, 50 Koto, dan Raja Ampat. Penulisannya digabung, tidak diberi spasi. Kemudian kita masuk kepada poin B, kata ganti ku, kau, kuku, ini, dan penghubung. Jadi kata ganti ku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan penghubung ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Nah, ini ada contoh seperti rumah itu telah kujual. Dan majalah ini boleh kau baca. Kemudian yang kedua, kata ganti kau yang bukan bentuk terkait ditulis terpisah dari kata lain. Contoh, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Kemudian ada kau masih muda, Bung. Kemudian sebaiknya kau mengurus adikmu saja. Kita masuk kepada poin H, kata sandang, si dan sang. Yang pertama, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Dalam cerita itu, si Pitung berhasil menolong penduduk. Kemudian, toko itu memberikan hadiah pada si pembeli. Nah, yang kedua, kata sang ditulis dengan huruf kapital jika menunjukkan unsur nama Tuhan. Contoh, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Ini ada penggunaan tanda baca A, tanda titik. Nah, tanda titik ini dipakai untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Contoh, mereka duduk di sana. Dia akan hadir dalam pertemuan itu. Yang kedua, tanda titik juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang dilanjutkan dengan uraian baru berupa kalimat atau paragraf baru, serta bisa diikuti subjudul. Nah, di sini contohnya yaitu situasi kebahasaan di Indonesia dipengaruhi oleh bahasa baku dan tidak baku, ratusan bahasa daerah, serta bahasa asing, yang semuanya memerlukan penanganan khusus dalam perencanaan bahasa. Untuk memperjelas, uraian rinci disajikan sebagai berikut. Nah, latar belakang di sini, keberagaman masyarakat Indonesia memunculkan beragam pandangan dalam penggunaan bahasa, seperti kebanggaan terhadap bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Nah, permasalahannya, penelitian ini berfokus pada sikap masyarakat Kalimantan terhadap berbagai bahasa di Indonesia sebagai dasar perumusan kebijakan bahasa. Kemudian di sini tujuannya itu untuk mengetahui dan menilai sikap masyarakat Kalimantan khususnya di perkotaan terhadap bahasa-bahasa Indonesia. 3. Tanda titik dipakai setelah angka atau huruf dalam daftar, rincian, tabel maupun bagan. A. Contoh penggunaan tanda titik dalam daftar seperti yang sudah terlihat ya. Di sini ada contohnya. I. Kondisi kebahasaan Indonesia. A. Bahasa Indonesia. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. Kemudian yang B. Contoh penggunaan tanda titik dalam perincian. Yang pertama, patok umum. Terus tanda seperti ini patok khusus. Nah, kemudian di sini yang C ada contoh penggunaan tanda titik dalam tabel. Nah, di sini ada contoh ya, tabel 1 kelas kata. Kemudian yang D, contoh penggunaan tanda titik dalam bagan. Bagan alur pendaftaran menunjukkan urutan sebagai berikut. Yang pertama, registrasi akun peserta. Yang kedua, cetak registrasi akun. Yang ketiga, aktivasi akun. Yang keempat, unggah dokumen. Yang kelima, cetak pendaftaran. Dan yang terakhir, pengumuman. Kemudian di sini yang keempat, tanda titik tidak digunakan di akhir angka terakhir dalam susunan nomor pada perincian. Contohnya bab 2, angka teori. Kemudian di sini ada beberapa contohnya ya, bisa dilihat. Tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang diberi tanda huruf dalam susunan rincian. Contohnya, bahasa Indonesia memiliki
menunjukkan jumlah. Contohnya, yang pertama, dia lahir pada tahun 1998 di Bandung. Yang kedua, kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 halaman 1553. Yang ke-10, tanda titik tidak digunakan di akhir judul dan subjek. Contohnya, yang pertama, bentuk dan kedaulatan bab 1 UUD 1945. Yang kedua, gambar 3 alat ucap manusia. Yang ke-11, tanda titik juga tidak digunakan setelah penulisan alamat penerima surat maupun tanggal surat. Contohnya, yang sudah dibuat seperti ini. Jadi, tanda titik ini tidak digunakan setelah penulisan alamat penerima surat maupun tanggal surat. Selanjutnya, B. Penggunaan tanda koma. 1. Tanda koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu daftar yang berupa kata, frasa, atau angka. Contohnya, yang pertama, telepon seluler, komputer, atau internet, bukan barang mewah. Yang kedua, buku, majalah, jurnal, termasuk sumber referensi. 2. Penggunaan koma sebelum kata penghubung. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tapi, melainkan, dan sedang dalam kalimat menunjukkan utama. Contohnya, yang pertama, saya ingin membeli kamera, tapi uang saya belum cukup. Kedua, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. 3. Koma untuk memisahkan kalimat di awal. Tanda koma digunakan ketika anak kalimat muncul sebelum huruf kalimat. Contohnya, yang pertama, kalau diundang saya akan datang. Yang kedua, karena baik hati, dia punya banyak teman. 4. Tidak menggunakan koma jika huruf kalimat di awal. Tanda koma tidak diperlukan jika huruf kalimat mendahului nama kalimat. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Yang kedua, dia punya banyak teman karena baik hati. Kemudian nomor 5, koma setelah ungkapan penghubung antar kalimat, yaitu tanda koma dipakai setelah ungkapan seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, contohnya bisa kita lihat seperti di PPT, yaitu mahasiswa itu rajin, titik, oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa. Dan contoh selanjutnya yaitu anak itu rajin membaca, titik, jadi, koma, dia menjadi penulis terkenal. Nomor 6 yaitu koma sebelum atau sesudah kata seru dan sapaan. Nah, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru seperti wah, oh, aduh, serta kata sapaan seperti bu, di, nah. Contohnya, oh, begitu. Dan contoh yang kedua, wah, bukan main. Kemudian nomor 7, koma untuk memisahkan petikan langsung. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari kalimat lainnya. Contohnya yang pertama yaitu kata nenek saya, kita harus berbagi. Dan yang kedua, kita harus berbagi, kata nenek saya. Nah, tanda koma ini dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari kalimat lainnya.
Kemudian nomor 8. Nomor 8 yaitu tidak memakai koma setelah tanda tanya atau seru dalam petikan langsung. Jika petikan diakhiri tanda tanya atau seru, tidak perlu diberi koma sesudahnya. Contohnya, yang pertama, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Contoh yang kedua, masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Di situ bisa kita lihat penggunaan tanda tanya dan komanya seperti yang tertera di PPT. Selanjutnya nomor 9. Koma untuk memisahkan nama, alamat, dan tanggal. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, serta bagian alamat. Contohnya, Saudara Rahmat, Jalan Sumbawa. Nomor 10 yaitu koma setelah salam atau jabatan penutup surat. Tanda koma ini dipakai setelah salam, pembuka atau penutup, dan nama jabatan. Nah, contohnya itu seperti dengan hormat, salam takzim, Ini biasanya dipakai ketika pembukaan surat formal, seperti ketika ingin membuat surat lamaran kerja. Nomor 11, koma antara nama dan gelar akademik. Tanda koma digunakan untuk memisahkan nama orang dan gelar akademiknya. Seperti contoh, B. Ratulangi, S. E. Kemudian contoh satu lagi, NY. Khadijah, M. A. Jadi untuk pemberian tanda koma antara nama dan gelar akademik ini harus diperhatikan tanda koma dan tanda titiknya harus jelas. Kemudian nomor 12, koma sebelum angka desimal atau rupiah dan sen. Tanda koma digunakan untuk memisahkan satuan angka dan nilai. Contohnya seperti 12,5 M atau meter. Kemudian Rp 500,50. Jadi untuk penggunaan koma sebelum angka desimal dan atau rupiah dan sen ini harus diperhatikan. Dua angka di belakang koma atau satu angka di belakang koma, karena akan merubah nilai satuan tersebut. Yang kemudian nomor 13, koma untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Tanda koma mengapit keterangan tambahan atau penjelas. Nah, contohnya bisa kita lihat di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang. Nah, di sini keterangannya yaitu misalnya. Nah, jadi misalnya diapit di antara dua koma. Nomor 14, koma menghindari salah pengertian di awal kalimat. Jika ada keterangan di awal kalimat, koma bisa dipakai untuk memperjelas. Contohnya, dalam pengembangan bahasa Indonesia, kita bisa memanfaatkan bahasa daerah. Nah, jadi di sini cara agar untuk menghindari salah pengertiannya, diberi koma pada awal kalimat yang baru agar menghindari salah pengertian. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan,
dapat disimpulkan bahwa penulisan singkatan, akronim, unsur serapan, angka, serta penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia memiliki pedoman yang jelas dan harus dipatuhi agar komunikasi tertulis dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Penerapan aturan tersebut tidak hanya membantu menjaga keteraturan bahasa, tetapi juga mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi. Pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah penulisan tersebut sangat penting, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, penulis, dan pihak lain yang berkecimpung dalam dunia penulisan. Dengan mengikuti pedoman resmi, setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga mutu dan kelestarian bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional yang efektif dan bermartabat.